Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapita Syedina Mufliha dari kelas 1A1 ingin mempresentasikan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan materi dapat menggambarkan aliran energi dan materi dalam ekosistem alami. Pengertian aliran energi. Pengertian aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya. Dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer, herbivora, ke konsumen tingkat tinggi karnivora, sampai saproba. Pengertian aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkat trofik ke tingkat berikutnya. Di dalam proses perpindahan selalu terjadi pengurangan jumlah energi setiap melalui tingkat trofik makan-memakan. Energi juga dapat berubah menjadi bentuk lainnya, seperti energi kimia, energi mekanik, energi listrik, dan juga energi panas. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk lain disebut sebagai transformasi energi. Produsen energi. Energi memasuki suatu ekosistem dimulai dari energi radiasi, cahaya matahari yang sebagai diserap oleh tumbuhan, ganggang, dan organisme fotosintesis lainnya. Energi cahaya matahari kemudian diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi kimia tersebut disimpan dalam bentuk senyawa organik seperti molekul glukosa. Molekul glukosa kemudian dipecah dan digunakan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas seperti tumbuhan dan berkembang bernafas, memperbaiki jaringan yang rusak, dan lain sebagainya. Seluruh organisme berklorofil seperti tumbuhan dan ganggang hijau yang dapat mengelola makanannya melalui proses fotosintesis disebut organisme autotrof atau dalam suatu ekosistem disebut dengan produsen. Proses aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem mengalami tahapan proses sebagai berikut. 1. Energi masuk ke dalam ekosistem berupa energi matahari, tetapi tidak semua dapat digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Hanya sekitar setengah dari rata-rata sinar matahari yang sampai pada tumbuhannya diabsorpsi oleh mekanisme fotosintesis dan juga hanya sebagian kecil sekitar 1-5% yang diubah menjadi makanan energi kimia. Sisanya keluar dari sistem berupa panas. Energi yang diubah menjadi makanan oleh tumbuhan dipakai lagi untuk proses respirasi yang juga sebagai keluaran dari sistem. 2. Energi yang disimpan berupa materi tumbuhan mungkin dilakukan melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan melalui herbivora dan detrivora. Konsumen. Konsumen organisme seperti hewan membutuhkan makanan berupa organisme lain, tumbuhan atau hewan lain. Sebagai sumber energinya, organisme yang tidak dapat mengelola makanannya disebut organisme heterotrof atau konsumen. Konsumen dalam suatu ekosistem dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkat. Konsumen tingkat W, konsumen primer, adalah kelompok organisme yang secara langsung memakan produsen. Anggota konsumen authority adalah kelompok herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan seperti belalang, kelinci, kambing, dan sebagainya. Pembagian konsumen. Pembagian konsumen adalah sebagai berikut. 1. Konsumen primer. Organisme pemakan produsen atau dinamakan herbivora yang menepati tingkat trofi kedua. 2. Konsumen sekunder. Organisme pemakan herbivora yang dinamakan karnivora kecil yang menepati tingkat trofi ketiga. 3. Konsumen tersier. Organisme pemakan konsumen sekunder yang dinamakan karnivora besar yang menepati tingkat trofi keempat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.